Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Tiarani dari kelas 3A3 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas pra-UAS tentang COVID-19. Dan yang terhormat, Bapak Junaidi selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan. Coronavirus atau COVID-19 pertama kali muncul di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Kemudian menyebar ke berbagai negara, khususnya di Indonesia melalui sistem pernafasan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan adanya COVID-19 yang ada di Indonesia, menyebabkan Indonesia semakin kacau. Ketahanan Indonesia seperti sangat rapuh dalam menghadapi pandemi ini. Ditambah lagi, angka positif COVID-19 yang sangat tinggi. Pada tanggal 31 Desember 2020, sudah tercatat ada 743.000 lebih kasus positif COVID-19 dengan angka kematian yang sangat tinggi. Belum lagi, ada jenazah COVID yang ditolak warga untuk dimakamkan di TPU setempat, sehingga memicu keributan antara warga dan keluarga jenazah dan penjemputan paksa jenazah COVID-19 yang ada di rumah sakit berujung pada peradilan. Dinamika lainnya yang muncul akibat COVID-19 yakni Corona membawa dinamika permasalahan politik Indonesia. Saat ini, dunia menghadapi ketidakpastian akibat penyebaran virus corona yang telah mengancam keamanan transnasional dan menurunkan sistem keuangan global. Banyak negara yang sudah menerapkan lockdown, tapi berbeda dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan tidak berkenan menetapkan karantina wilayah, karena pemerintah keberatan untuk menanggung biaya hidup warga Indonesia selama pandemi. Bahkan dalam kondisi pandemi pun elit politik masih ngotot untuk mengesahkan RUU Omnibus Law tentang hak cipta kerja yang mendapat perlawanan keras oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, Corona membawa dinamika pembelajaran di tengah pandemi. Pembelajaran yang awalnya tatap muka, sekarang menjadi daring karena adanya COVID-19. Kegiatan belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Belum lagi, pembelajaran daring membutuhkan media elektronik seperti handphone atau laptop dan sinyal yang bagus. Apa realitanya? Masih banyak pelajar di Indonesia yang terhalang untuk melakukan pembelajaran daring tersebut karena kondisi sinyal yang buruk, bahkan ada yang tidak mempunyai handphone. Dan yang ketiga, COVID membawa dinamika pengangguran dan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Dari adanya COVID-19, banyak perusahaan yang tutup karena aktivitas lockdown yang dilakukan di berbagai negara, sehingga produksi mereka tidak berjalan dengan maksimal dan omset yang didapatkan juga menurun. Sehingga banyak pabrik yang menerapkan PHK secara massal, sehingga menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia semakin meningkat. Dengan banyaknya dinamika tersebut, negara Indonesia sangat terguncang, mulai dari sisi ketahanan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kesadaran dari masyarakat juga sangat kurang terhadap pandemi ini. Tugas atau kebijakan pemerintah menurut saya masih lemah dan belum terrealisasikan dalam diri masyarakat Indonesia. Sehingga aksi nyata yang dapat kita lakukan untuk menghadapi COVID-19 agar menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini cepat berlalu, yakni dengan selalu sadar diri bahwa COVID-19 merupakan virus yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tidak berpergian jika tidak terlalu penting, dan selalu mentaati protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah seperti rajin mencuci tangan, berjaga jarak, dan selalu pakai masker ketika keluar rumah. Selain itu, hal yang tidak kalah penting yaitu selalu mensupport orang yang terpapar virus corona dan tidak mengucilkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.